Shalom. Bulan ini tema kita berdoalah di mana engkau berada di kotamu. Kotamu apa? Kota kami masing-masing tentunya ya. Di mana engkau berada, jemaat online maupun jemaat onsite. Melihat ini tanaman-tanaman Indonesia asli ya. Luar biasa, indah sekali. Tidak kalah seperti di luar negeri, tidak kalah Indonesia ya. Maka dari itu kita harus selalu mendoakan kota kita supaya kota kita menjadi bersih, indah, dan menjadi tertib. Kita lihat ini dedaunan yang luar biasa. Nggak tahu nih saya namanya apa ya, tetapi sungguh subur ya. Indonesia itu subur, alamnya makmur, orang-orangnya, tapi harus didoakan senantiasa supaya tetap kondisinya baik. Amin. Jangan lupa bulan ini berdoalah sekali lagi. Berdoalah untuk kota di mana engkau ditetapkan. Amin. See you guys. Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih, apa kabar? Kami mendoakan semua dalam kondisi yang baik dan luar biasa. Kami mengundang Bapak dan Ibu untuk dapat hadir dalam ibadah raya kami hari Minggu jam 8 pagi. Kamis doa lawatan setiap jam 7 malam di gereja. Kami mengucapkan banyak terima kasih untuk persembahan Bapak dan Ibu, baik perpuluhan, pembangunan, diakonia. Juga Bapak dan Ibu yang rindu untuk menabur dapat memberikannya dalam rekening gereja di bawah ini. Kami juga mengundang Bapak dan Ibu untuk dapat bergabung dalam KPK kami setiap hari Selasa di Komsel terdekat. Hai anak muda, selain ada ibadah umum, anak-anak muda nih cocok banget nih untuk join gabung di ibadah youth kita setiap hari Sabtu jam 5 sore. Lalu kemudian ada komsel untuk youth setiap hari Jumat pukul 7 malam di gereja ini. Jangan sampai ketinggalan ya teman-teman. See you. God bless you. Shalom teman-teman. Jangan lupa ya, kita ada ibadah gereja anak setiap hari Minggu jam berapa, Queen? Jam 10. Jangan lupa ada sekolah doa setiap hari Kamis jam 6. Oke, kita tunggu ya. God bless you. See you. Tes 1 2. Baik, shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Puji nama Tuhan, saudara hadir di sini, saya percaya saudara sudah mempersiapkan waktu dengan baik untuk datang menghampiri Tuhan. Mari buka hatimu, kita mau datang menyembah Tuhan. Kita menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita mau satukan hati, kita mau berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk waktu dan kesempatan yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Kalau malam hari ini kami hadir di tempat ini, kami percaya semua karena kebaikan-Mu, semua karena anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Malam hari ini Tuhan, kami rindu memberi yang terbaik buat Engkau. Biar Tuhan melawat setiap kami. Biar pujian penyembahan kami itu boleh menyenangkan hati-Mu Bapa. Kami percaya Tuhan hadirat-Mu memenuhi setiap kami.
yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang mengalami masalah Kau berikan jalan keluar. Kami percaya kami pulang di tempat ini Tuhan. Kami tidak sama dengan kami datang. Kami membawa sukacita, damai sejahtera yang daripada-Mu Tuhan. Berkati ibadah kami Tuhan. Kami mau serahkan mulai dari awal, pertengahan hingga akhirnya hanya ke dalam satu nama, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur kepadamu. Terpujilah nama-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus. Kami mau naikkan syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Mari saudara angkat pujian ini. Kita mau bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan. Di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Katakan, naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan. Di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu. Segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu. Mari jemaat Tuhan, angkat pujian ini, katakan, syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan. Di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Katakan, ku naikkan syukur, naikkan syukur padamu. Ini kami Tuhan, kami naikkan syukur kami hanya kepadamu Yesus. Sebab Engkau yang layak untuk kami tinggikan Tuhan. Di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Katakan, segala puji, segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu.
Ini kami Tuhan, pakai setiap kami Tuhan. Biarlah hidup kami senantiasa menyenangkan hati-Mu Bapa. Biar hidup kami Tuhan berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Kami tahu kami terbatas Tuhan. Engkau yang senantiasa menguatkan kami. Engkau yang senantiasa memampukan kami Tuhan. Untuk kami terus berjalan bersama dengan Engkau Yesus. Sekarang terima kasih Yesus. Biar kami terus memuji-muji Engkau Tuhan. Sebab hanya Engkau yang layak Tuhan. Sebab hanya Engkau Tuhan yang layak. Terima kasih Yesus. Oh, haleluya. Kau yang layak terima pujian kami. Kau yang layak Tuhan. Glory, glory. Hanya bagimu segala pujian, seluruh hidupku ku persembahkan. Hanya bagimu kemuliaan. Kau Yesus layak ditinggikan. Hanya bagimu segala pujian, seluruh hidupku ku persembahkan. Hanya bagimu kemuliaan. Kau Yesus layak ditinggikan. Semua kita bangkit berdiri. Katakan hanya bagimu Tuhan. Ku persembahkan. Hanya bagimu kemuliaan. Kau Yesus layak ditinggikan. Hanya bagimu segala pujian, seluruh hidupku ku persembahkan. Hanya bagimu kemuliaan. Kau Yesus layak ditinggikan. Sekali lagi katakan hanya bagimu segala pujian, seluruh hidupku ku persembahkan. Hanya bagimu kemuliaan. Kau Yesus layak ditinggikan. Kau Yesus layak ditinggikan. Kau Yesus layak ditinggikan. Berikan sorak-sorak yang terbaik buat Allah kita yang dahsyat. Hanya Engkau Tuhan yang layak untuk kami tinggikan dan kami agungkan. Biarlah mulut kami penuh dengan puji-pujian bagi Engkau Tuhan. Segala pujian, segala hormat kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Yang siap memuji Tuhan lebih lagi bersama-sama dengan saya katakan amin, haleluya.
Hanya Tuhan Allah yang ajaib dan dahsyat. Amin. Haleluya. Mari kita mau mengagungkan Dia lebih lagi. Haleluya. Kau bertahta atas puji-pujian kami Tuhan. Haleluya. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan tak ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja bagiku. Haleluya. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Katakan, hanya Engkau
kasih. Silahkan duduk Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Ketika kita berjalan bersama dengan Dia, kita mengalami kemenangan demi kemenangan. Amin. Di nama Tuhan. Mari Bapak Ibu sekalian, kita akan mempersiapkan hati kita akan menerima kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan memberikan persembahan. Mari kita tundukkan kepala, kita mau berdoa terlebih dahulu. Engkau Bapa yang luar biasa dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini. Kami boleh datang memuji menyembah Engkau. Biarlah lewat pujian penyembahan kami itu boleh menyenangkan hatimu Bapa. Saatnya Tuhan kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapi setiap kami, berikan kami hati seorang hamba, telinga seorang murid. Untuk kami boleh mendengar kebenaran firman-Mu, kami boleh lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Sehingga iman percaya kami semakin hari, semakin kuat di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Kalau sebentar lagi kami akan memberikan persembahan, berkati tangan-tangan yang memberikan. Biarlah setiap kami memberikan dengan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang rindu menabur di tempat ini, yang ada di rumah-rumah, saudara bisa transfer ke rekening gereja. Terima kasih. Saudara, kita angkat puji dari awal. Saya undang kita bangkit berdiri untuk menyambut firman Tuhan. Kami mencari kasih sejati, kasih sejati. Kemanakah kami berseru saat badai
biarkan kami berjalan sendiri Tuhan. Jangan biarkan kami lari daripada panggilan Tuhan. Tapi bawa kami mendekat Tuhan. Di pelataran-Mu, Engkau menempatkan setiap kami. Bawa kami mendekat kepadamu Tuhan. Tuhan, inilah hidup kami. Kami tahu banyak kegagalan kami, banyak kelemahan kami. Tapi ketika sentuhan tangan-Mu menjamah hati kami, sesungguhnya Tuhan, roh kami lapar akan Engkau. Hati kami haus akan Engkau. Penuhi setiap kami, kenyangkan setiap kami. Isi bejana kami Tuhan dengan urapan-Mu yang baru. Kami perlu kekuatan-Mu Tuhan. Kami perlu firman-Mu yang sanggup untuk mengubahkan hidup kami, yang sanggup untuk memerdekakan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Kami sungguh perlu Engkau pada saat-saat seperti ini, dalam seluruh aspek kehidupan kami. Thank you Jesus. Tiba saatnya Tuhan, kami mau belajar akan firman-Mu. Celikan mata rohani kami, sehingga kami mengerti pengharapan apakah yang terkandung di dalam panggilan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara yang siap menerima kebenaran firman Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak dan Ibu yang terkasih. Puji Tuhan, pada hari ini kita kembali ada di dalam rumah Tuhan. Bapak dan Ibu berbahagia? Amin. Ya, Bapak dan Ibu, sebelum saya sharing akan firman Tuhan pada malam hari ini, saya mau mengingatkan bahwa minggu depan pada tanggal 30 Juni kita kembali ada ibadah di tempat ini, malam pujian dan penyembahan ya. Jadi mungkin Bapak dan Ibu ataupun anak-anak dari gereja anak yang mau beri kesaksian, yang mau main musik, yang mau main drum, mau nyanyi ya, boleh daftarkan dulu. Yang di gereja anak boleh daftar ke Tante Doris, yang dari umum boleh daftar kepada saya. Ya, pengumumannya seperti itu. Kita juga ada malam untuk ramah tamah di tempat ini ya. Jadi jangan sampai Bapak dan Ibu tidak datang. Juga Bapak dan Ibu yang ada di rumah, mari sempatkan waktumu untuk datang pada Kamis yang akan datang. Terima kasih. Mari kita buka firman Tuhan Bapak dan Ibu. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Pada hari ini kita akan belajar Kitab Yeremia 29 ayatnya yang ke-7. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Usahakanlah kesejahteraan kota di kemana kamu aku buang. Dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Amin. Bapak dan Ibu, minggu yang lalu saya diberi kesempatan ya bersama dengan suami dan keluarga mudik ya. Mudiknya ke Jakarta ya Bapak dan Ibu. Ya, saya ini dari kota Jakarta dilemparnya ke Sidoarjo ya. Jadi waktu dulu sebelum kami ada di kota Sidoarjo, kakak ipar saya bilang gini, loh gak salah tah kamu dari Jakarta pergi ke Deso. Ya, Sidoarjo ini dibilang Deso. Ya, bahkan kalau misalnya anak-anak saya kalau datang gitu ya waktu Imlekan kumpul, mereka bilang gini, wah anak Jawa datang katanya gitu ya. Jadi sudah punya image bahwa Sidoarjo ini Jawa. Padahal kata anak-anak saya mah Jakarta itu juga Jawa loh sebenarnya, mentang-mentang Jakarta katanya gitu ya Bapak dan Ibu. Belum lagi, medok banget ngomongnya ya, kan kita biasa ya sudah lama di Sidoarjo. Ngomongnya ini sudah rodok medok gitu ya. Jadi Bapak dan Ibu walaupun perjalanan kami tidak lama gitu ya, tapi saya bersyukur ya, saya bisa bilang ke anak-anak saya, ini loh dulu kampusnya Mama, ini loh dulu ini. Jadi
sepanjang perjalanan itu banyak hal-hal kesan-kesan di dalam kehidupan saya, Bapak dan Ibu. Kami juga diberi kesempatan untuk sempat nganter mama saya ketemu dengan cecenya ya di kota Cilegon. Bapak dan Ibu, saya memang lahir di Singkawang, Kalimantan Barat. Tapi pada waktu saya masih masa SD, saya ini ada di kota Cilegon. Ya, Cilegon itu kota baja. Ya, saya sempat tinggal di Cilegon itu 6 tahun SD ya. Terus waktu di Cilegon ini nggak diem Bapak dan Ibu, saya dilempar juga sempat ke Merak. Merak itu sudah nyampe ujungnya Pulau Jawa ya, mau penyeberangan ke Lampung Bapak dan Ibu. Saya sempat juga tinggal di Merak. Jadi waktu SD saya harus naik angkot Bapak Ibu dari Merak ke Cilegon. Seperti itu ya. Kalau saya kembali mengingat ya Bapak dan Ibu. Dari saya Kalimantan sampai Cilegon, sampai Merak, balik lagi SMP ke Cilegon. Ya kayaknya SMP ke Jakarta, SMA di Jakarta, kuliah saya di Jakarta, bekerja saya di Jakarta, menikah saya di Jakarta. Saya nggak punya bayangan bahwa saya akan melahirkan dan membesarkan anak-anak saya di Sidoarjo, Bapak dan Ibu. Ya, bukanlah skenario saya, Bapak dan Ibu. Saya juga percaya Bapak dan Ibu, mungkin anak-anak kita saat ini nggak punya bayangan, aduh 5 tahun ke depan aku bagaimana, 10 tahun ke depan aku bagaimana. Rasanya tidak ada. Ya, waktu zaman saya ingat, oh ya waktu zaman saya SMP, SMA, nggak ada tuh kepikiran Sidoarjo itu, saya juga nggak kenal seperti itu ya Bapak dan Ibu. Tapi Allah kita punya rancangan. Coba kita baca Yeremia 29 ayatnya yang ke-11. Ya, ini mungkin sudah kita menjadi sering kali kita dengar bersama-sama, ya. Yeremia 29 ayatnya yang ke-11 kita baca bersama-sama. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin. Bapak dan Ibu, engkau dan saya tidak kebetulan kalau kita ada pada hari ini. Amin. Tidak ada yang kebetulan, mungkin seakan-akan saya merasa, oh itu pas saya mau melahirkan, akhirnya saya datang ke Sidoarjo, Pak Henry harus berhenti dari pekerjaan, ikut saya ke tempat ini, memulai satu usaha. Rasa-rasanya kebetulan Bapak dan Ibu. Rasa-rasanya kayaknya, alah dipas-pasno lah. Ya saya juga punya teman ini satu, Ibu Doris ya, dari Jakarta sampai ke Sidoarjo juga ya kan. Jadi rasanya kayaknya, lapo. Ya enggak kalau bahasa Sidoarjo, ngapain dari kota besar tuh sampai ke sini. Ada lagi satu teman saya ya, Cece Email, juga dari kota Jakarta sampai ke Pasuruan ya kan. Jadi Bapak dan Ibu, tidak ada yang bisa kita bayangkan seperti itu. Ya, tidak ada dalam bayangan. Tapi percayalah, mungkin bagiannya kita dari kota menuju desa. Tapi mungkin kayak putranya Bu Evi dari desa menuju Sydney. Ya beda lagi, tapi apapun kondisinya, bagaimanapun keadaannya, tidak ada yang kebetulan. Amin. Saudara bersepakat dengan saya? Yes, oke, kita mau baca ya. Bapak dan Ibu, tidak ada yang kebetulan. Ketika kita akan belajar kitab Yunus, mari kita baca Yunus 3. Bapak dan Ibu, saya percaya anak-anak sekolah minggu ya, kita telah belajar. Ya, Yunus ini diperintahkan Tuhan, ya kan? Ai Yunus, pergi ke kota Niniwe. Ya, Niniwe. Perintahkan pertobatan bagi seluruh penduduk kota. Kalau tidak, aku akan menunggang balikan kota itu. Yunus kesel. Alah Tuhan, kok nyuruh aku ke kota Niniwe. Niniwe itu orangnya jahat-jahat Tuhan. Niniwe itu orangnya begini. Jadi Yunus ini punya pendapatnya sendiri. Ya, gak mau Yunus. Dari cerita Alkitab yang kita baca, Yunus maunya pergi kemana? Tarsis. Berlayarlah dia ke Tarsis. Ya,
pada saat ombak besar terjadi, nih Yunusnya lagi bobo, enak bobo, ya kan? Bobo aja dia tenang, akhirnya sampai di undi, ini loh yang menyebabkan badai ini. Yunus tahu dia melakukan kesalahan di hadapan Tuhan. Karena perintah Tuhan jelas, pergi ke kota Niniwe. Tapi dia tidak mau karena dia punya pikiran sendiri. Ah, kota ini loh, bencekno istilahnya ya. Oh, nggak menyenangkan, orangnya nggak mau. Dia kan melakukan hal-hal yang jahat. Nggak usahlah Tuhan, dia bertobat. Tapi kita baca ya, Yunus 3 ayat pertama. Ya, ini setelah Yunus akhirnya berdamai dengan hatinya. Akhirnya dia ngomong sama Tuhan, iya deh Tuhan, aku mau melakukan kehendak-Mu. Nah, di sini Yunus 3 ayat pertama. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya. Demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikan kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Ayat ketiga. Bersiaplah Yunus lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya. Oke, mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya. Lalu berseru, 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikan. Orang Niniwe percaya kepada Allah. Lalu mereka mengumumkan puasa dan mereka baik orang dewasa maupun anak-anak mengenakan kain kabung. Selanjutnya ayat ke-7. Oke. Lalu atas perintah raja dan para pembesarnya orang memaklumkan dan mengatakan di Niniwe demikian. Manusia dan ternak, lembu sapi, kambing domba tidak boleh makan apa-apa, tidak boleh makan rumput dan tidak boleh minum air. Sampai di sini dulu Bapak Ibu, hebat ya. Bapak dan Ibu, hebat enggak? Kok bisa loh sampai lembu sapinya itu dipuasakan? Kalau jemaat kita belum tentu loh, puasa Daniel. Waduh Bu, berat Bu puasa Daniel, saya puasa yang biasa aja deh. Saya yang puasanya pantang aja deh Bu. Ya kan, orang Niniwe ini bayangannya Yunus, orangnya bebal, gak nurut. Tapi sekali Yunus berkata, 40 hari lagi kalau kamu tidak bertobat akan ditunggang balikan kota ini. Ini lembu, sapi. Gak makan rumput, gak minum air Bapak Ibu. Saya sampai mikir, ih hebat ya. Ini orangnya gak sedikit loh Bapak dan Ibu. Ayo kita lanjutkan. Ayat selanjutnya, ayat 8. Haruslah semuanya manusia dan ternak berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah. Serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Ayat 9. Siapa tahu mungkin Allah akan berbalik dan menyesal. Serta berpaling dari murkanya yang menyala-nyala itu sehingga kita tidak binasa. Ayat 10. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka. Dan ia pun tidak jadi melakukannya. Mari kita beri tepuk tangan bagi Yesus Tuhan kita. Bapak dan Ibu, bukankah Dia Bapa yang baik? Bukankah Dia Allah yang murah hati? Amin. Ya ketika saya baca kembali firman ini, aduh cek baiknya Tuhan. Ya. Ini loh satu kota yang mau dibinasakan, satu kota yang mau ditunggang balikan. Wes, menurut hamba Tuhan ini namanya Pak Yunus. Wes Tuhan, biarno ae lah. Biarno binasa, kota Niniwe itu binasa. Tapi Tuhan tidak mau Niniwe ini binasa. Maka diutus ini yang namanya Yunus. Saya mikir-mikir gini, Tuhan sakjane loh, Tuhan sendiri kan bisa datang aja langsung ke Niniwe. Dikasih peringatan-peringatan apa. Tapi Tuhan mau bekerja dengan Yunus. Tuhan mau memakai Yunus.
Sama seperti Tuhan memakai engkau Bapak dan Ibu. Engkau ketua KPK, engkau anggota KPK, engkau ketua YUT, engkau anggota, engkau pengurus YUT. Mungkin kau merasa, alah Tuhan cuma kayak gini tok loh Tuhan. Tapi Tuhan senang berurusan dengan tiap pribadi lepas pribadi. Amin. Bapak dan Ibu, ketika Allah melihat perbuatan mereka, ada kesungguh-sungguhan hati dari penduduk Niniwe. Ini serius loh. Siapa tahu Tuhan berkenan atas perbuatan kita. Siapa tahu Tuhan gak jadi murka. Murkanya yang menyala-nyala itu akhirnya surut daripada kita. Ya mungkin seluruh penduduk bersepakat. Puasa, ambil puasa. Sak domba lembunya wes gak makan rumput, memakai kain kabung. Bapak dan Ibu, Allah kita luar biasa. Allah kita begitu baik dalam kehidupan kita. Dia tidak menghendaki satu orang pun daripada kita binasa. Ataupun meninggalkan panggilan kita. Ataupun kita lari. Wes aku gak peduli. Tidak. Tapi dia utus hambanya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Ayo bertobat, kembali kepada Tuhan. Saudara, mari. Pada saat engkau ada di posisi sebagai Yunus, sebagai hamba Tuhan. Atau engkau ada di dalam posisi sebagai orang Niniwe. Pada saat engkau mendengar, oh iya Tuhan ya, aku salah. Apa yang harus aku lakukan? Aku harus berpuasa, aku berbalik dari tingkah lakuku yang jahat. Bapak dan Ibu, kita baca di Yunus 4. Yunus 4. Ayatnya yang pertama dulu. Nah, Bapak dan Ibu seringkali kita seperti ini nih. Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus. Lalu marahlah ia. Ya, nanti Bapak Ibu baca lagi ya. Yunus ini ceritanya asik, cuma 4 pasal kok Bapak dan Ibu. Ya. Pada saat Tuhan gak jadi memusnahkan kota Niniwe, di sini Yunus mangkel, ya, dia Nah ayat keduanya coba kita baca. Dan berdoalah ia kepada Tuhan katanya, ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis. Sebab aku tahu bahwa engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Ayat ketiga, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Amin. Bapak dan Ibu, ya, Tuhan melihat pertobatan daripada kota Niniwe. Tuhan senang akan pertobatan Niniwe. Tapi ada satu juga, Yunus sebagai hamba Tuhan masih mangkel. Oh iya kan Tuhan, Tuhan itu loh maha penyayang dan pengasih, panjang sabar. Nah itu Tuhan, aku gak suka kalau Tuhan suruh aku ke Niniwe, makanya aku lari ke Tarsis. Tapi luar biasa ya, Yunus ini juga orangnya apa adanya ya Bapak dan Ibu ya. Dia spontan, dia langsung ngomong apa adanya sama Tuhan. Tapi Tuhan juga gak tinggalkan Yunus. Ya, kalau kita baca selanjutnya, Tuhan juga memberikan pelajaran kepada Yunus. Ada pohon jarak, tumbuh menaungi dia. Sehingga dia gak kepanasan Bapak dan Ibu. Tapi pada waktu besokannya, pohon itu dimakan sama ulat. Akhirnya matilah pohon itu dan Yunus merasa sedih. Nah, ayat yang ke-11. Kita baca ya. Bagaimana Tuhan mengajari pribadi kita lepas pribadi. Dikatakan oleh Tuhan, bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu. Yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang. Banyak loh Bapak Ibu, 120.000. 120.000. Jemaat Mahanaim, puasa Daniel 200 orang. Bisa nggak kita bersepakat? Bisa nggak kita bersungguh-sungguh hati? Itu kadang ini, kadang itu, kadang ini, kadang itu. Wes, jelimet Bapak Ibu, banyak alasannya kita. Ya, susah untuk menyatukan hati dan pikiran kita. Jangankan jemaat,
KPK aja ya Bapak Ibu. Ayo kita liburan KPK. Saya ngusulin ke sana, saya ngusulin ke sana. Nah itu juga harus kesepakatan. Itulah gunanya kalau engkau diurapi menjadi seorang pemimpin di KPK. Engkau menjadi anggota KPK. Engkau nurut kepada pemimpinmu. Yang kepala, yang ketua. Ayo engkau bisa memimpin anggota-anggotamu. 120.000 orang. Yang semuanya tidak tahu membedakan tangan kanan dan tangan kiri, juga ternaknya yang banyak. Tapi ketika mereka berdoa, mereka mau mendengarkan suara Tuhan, mereka mau berbalik dari tingkah laku mereka yang jahat, Allah sungguh-sungguh mengasihi dia, memulihkan kota Niniwe. Kota Niniwe tidak jadi ditunggang balikan, melainkan Allah mengasihi. Bahkan kata firman Tuhan, bagaimana aku tidak sayang kepada Niniwe. Bapak dan Ibu, bagaimana Allah tidak sayang kepadamu. Betapa Allah sayang kepada keluargamu. Bagaimana Allah tidak begitu cinta kepada anak-anakmu. Kota Niniwe yang menurut pandangan seorang hamba Tuhan Yunus, gak usah Tuhan dipertahankan, dihancurkan saja Tuhan. Tuhan bilang, Yunus kalau engkau aja sayang kepada pohon jarak, yang bukan kamu yang menumbuhkannya, yang cuma 1 hari melindungi kepalamu dari panas. Betapa aku tidak sayang kepada kota Niniwe yang begitu banyak jumlahnya. Bapak dan Ibu, mungkin kita sebagai hamba Tuhan, sebagai orang percaya kadang kita kesel ya sama jemaat yang alah masalahnya kayak gini-gini terus. Wis, gak usah diurus. Ya. Mungkin secara daging kita merasa, wis lah gak usah yang ini. Tapi berbeda pandangan dengan Tuhan. Tuhan berkata bahwa betapa aku tidak sayang. Ya bagaimana aku tidak sayang. Karena engkau ada di dalam rencananya Tuhan. Engkau ada di dalam tangannya Tuhan. Allah yang menjadikan engkau selagi engkau bakal anak. Allah punya planning-planning di dalam hidupmu. Allah punya rancangan-rancangan yang baik di dalam hidupmu. Sebab itu Bapak dan Ibu, katakan kepada dirimu, aku orang yang disayang Tuhan. Ayo katakan, aku orang yang disayang oleh Tuhan. Aku orang yang disayang oleh Tuhan. Kamu gak pernah dibiarkan sendiri Bapak dan Ibu. Ya mungkin dalam pergumulanmu, dalam kesusahanmu. Tidak pernah Tuhan membiarkan engkau. Ya. Seperti Yunus. Tuhan aku gak mau ngurus deh Tuhan. Aku maunya ke Tarsis saja. Dia sebagai pemimpin, sebagai hamba Allah. Wes, aku ini yang salah, lemparkan saja aku dalam lautan. Apakah Yunus mati? Alkitab berkata tidak. Tuhan belum selesai dengan Yunus. Seakan-akan lautan yang begitu besar, secara otak manusia, bagaimana bisa hidup? Ya, apalagi ada ikan raksasa yang memakan dia. Bagaimana dia bisa bertahan di dalam perut ikan 3 hari? Tapi Tuhan belum selesai Bapak dan Ibu dengan Yunus. Sampai Yunus kembali kepada rule-nya, menyampaikan firman Allah, sehingga terjadi pertobatan bagi kota Niniwe, terjadi pemulihan. Bapak dan Ibu, kita memiliki Tuhan yang begitu baik. Tuhan yang sayang kepada kita. Tuhan tidak akan melepaskan engkau. Tuhan tidak akan membiarkan engkau. Yuk kita katakan kepada Tuhan. Rasanya susah Tuhan. Rasanya aku gak sanggup. Aku gak mau. Sama seperti Yunus. Aku gak mau Tuhan. Tapi mari sekali lagi kita tunduk kepada Allah. Dan kita mau kembali percaya kepada Allah. Dan Allah adalah Allah yang dekat. Pribadi lepas pribadi dia berurusan dengan saya dan saudara. Dia mau engkau dan saya sampai pada panggilan Tuhan. Saya undang pemusik untuk maju ke depan.
Saya percaya engkau dan saya tidak kebetulan ada di kota ini, di kota Sidoarjo. Engkau ketua-ketua KPK, engkau anggota-anggota KPK. Engkau tidak kebetulan ada di dalam komselmu masing-masing, di dalam KPK-mu masing-masing. Tapi Tuhan punya tujuan, Tuhan hendak memakai hidupmu. Biarlah apa yang dikatakan firman Tuhan. Sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Bagian kita mau berdoa bagi kota kita. Bagian kita mau berdoa bagi keluarga kita, anak-anak kita. Kita mau memperjuangkan keluarga kita. Jangan biarkan iblis merusaknya. Jangan biarkan iblis memporak-porandakannya. Mari kita datang kepada Tuhan. Karena kita tahu bukan dengan kekuatan kita boleh ada pada hari ini. Ataupun engkau dan saya ada pada hari ini karena pilihan kita, kemauan kita bukan. Tapi percayalah, Tuhan punya rencana yang indah dalam hidupmu. Dan itu belum selesai karena engkau masih bernafas sampai pada hari ini. Amin Bapak dan Ibu. Mari kami bersyukur Bapak. Kami bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa. Tetapi kami adalah orang-orang yang percaya dan beroleh hidup. Sebab itu kami berdoa Tuhan. Bagaimanapun keadaan kami. Apakah kami sebagai Yunus ataupun kami orang-orang yang ada di kota Niniwe. Biarlah kami melakukan bagian kami masing-masing Tuhan. Bukan dengan kekuatan kami. Tapi kami sungguh perlu Engkau di dalam kehidupan kami Tuhan. Thank you Jesus. Kurashikira yala 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 ho. Kiara yala 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 yala. Engkaulah kuatku, Engkaulah kuatku, yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku, bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku tanpa Engkau Tuhan. Kami tidak bisa jalan sendiri Tuhan. Ku tak mampu
Sungguh kami bersyukur Tuhan untuk firman yang boleh kami dengar. Engkau sudah mengingatkan kami kembali supaya kami boleh mengerti bahwa Tuhan punya rencana yang indah dalam setiap kehidupan kami. Engkau tidak pernah kebetulan Tuhan menempatkan kami dimanapun kami berada. Bahkan ketika kami ada di kota Sidoarjo, Engkau juga rindu supaya keberadaan kami akan terus berdoa dan mengusahakan supaya di kota Sidoarjo semakin hari semakin banyak jiwa boleh diselamatkan, dimenangkan bagi Kristus. Mungkin hari-hari ini kami harus berjuang Tuhan. Kami harus menghidupi, bahkan kami harus melewati begitu banyak pergumulan dalam hidup kami. Tetapi kami percaya Tuhan Kau yang tidak akan pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, biarlah kami boleh mengerti bahwa setiap kami adalah orang-orang yang memiliki panggilan yang luar biasa. Terima kasih, berkati kembali hamba-Mu Ibu Viken Maria dalam seluruh kehidupannya. Tuhan memberkati. Dan tiba saatnya kami yang mengikuti ibadah, baik yang di gereja, kami yang juga mengikuti secara online. Kami rindu Tuhan, malam hari ini kami boleh menjadi pelaku seluruh kebenaran firman-Mu. Tiba saatnya kami akan pulang, kami akan meninggalkan tempat ini. Dan kami rindu kami boleh pulang diberkati oleh Tuhan. Mari saudara angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah semua anugerah, kebaikan, perlindungan, dan penyertaan hanya di dalam satu nama, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang hidup, yang berkuasa, di dalam nama Tuhan. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.